Yang baru yang tiga. Mbak Ame ya, nanti saya jadi moderatornya aja. Ibu aja, Bu. Oh, Mas, mau saya jadi pelakunya? Dia lagi grogi. Oke, kita tadi sudah menyiapkan peralatan. Selanjutnya adalah persiapan pelaku PK. Nah, yang harus dipersiapkan adalah kebersihan diri pelaku terlebih dahulu. Jadi pelaku mau cuci tangan. Oke, cuci tangannya akan menggunakan teko. Silakan diperhatikan ya. Iya. Biar ada yang disalam. Oke, kita akan cuci tangan menggunakan teko dulu ya. Yang pertama adalah lepas semua perhiasan yang ada di tangan, letakkan di tempat perhiasan. Setelah itu kita sing-singkan lengan baju sampai ke siku. Ya, prememori ya. Ini apa namanya, aurat. Ya, sudah. Terus habis itu basahi tangan sampai ke siku dengan tangan menghadap ke atas. Tadi sudah ya, harus menghadap ke atas. Nah, sudah dibasahi tangan dengan menghadap ke atas, ambil sabun, basahi sabun. Ya, cuci tangan menggunakan sabun. Nah, untuk cuci tangan menggunakan sabun ini kita menggunakan 6 langkah cuci tangan. Jangan lupa. Sudah tahu semuanya ya? Singkatannya tepung, selaci, puput, belum sabun. Masih setahun lagi. Tepung, selaci, put-put, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci, putar. Oke? Dan sudah 6 langkah cuci tangan, ambil sikat kuku, basahi sikat kuku, sikat tangan dengan menggunakan sikat kuku. Oke, basahi sikat kuku, dan dicuci lagi sikat kukunya, taruh di tempatnya. Lalu kita bilas tangan dengan menggunakan air bersih, dengan tangan tetap menghadap ke atas. Sudah, setelah dibasahi, sudah dibilas nih, tangannya sudah bersih. Lalu kita keringkan tangan dengan menggunakan handuk, satu sisi handuk untuk satu tangan. Ya, dingin ya? Wah, iya. Ada aku kok masih dingin. Udah ya? Sudah selesai cuci tangan, yang harus dilakukan kedua adalah memakai APD. Ya, kita akan memakai celemek terlebih dahulu. Ambil tali penggantung celemek, masukkan melalui kepala, terus ambil ikatan yang ada di kanan kiri, lalu ikatan dengan ikatan yang mudah dilepas. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa. Lalu kita akan pakai masker. Pakai masker ya, ceritanya udah ya. Setelah pakai masker, kita pakai sarung tangan. Nah, nanti Bapak Ibu di rumah juga harus melatih putra-putrinya untuk pakai sarung tangan. Kelihatannya gampang, tapi kalau tidak sering dilatih, itu akan susah pakai sarung tangannya. Biasanya sih pada ngakalinya dicampur bedak ya dalamnya ya. Terus biar bisa dipakai ulang lagi. Ya, biar bisa masuk, dikasih bedak dulu ya. Biar licin. Oh ya, nggak licin malah lah. Gitu. Iya. Biasanya ditulis ya. Iya. Apa ya, Mas Nail? Kalau pakai bedak jadi bedak apa licin? Oh, nggak tahu. Masih jomblo ya? Oh, masih 20 tahun, nenek kita sama. Ya, oke, sudah cuci tangan, sudah pakai APD. Yang dilakukan selanjutnya adalah apa? Persiapan apa? Persiapan lingkungan. Oke, misalnya ini lampunya sedang mati ya, yang harus dilakukan adalah menyalakan pasien. Menyalakan pasien. Ya, menyalakan lampu. Nah, iya. Ada yang mau ditanyakan dari persiapan lingkungan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ini saya wakili untuk bertanya. Bu, misalnya saya tahu lampunya nyala, atau lampunya mati, apa jendelanya terbuka, atau jendelanya tertutup. Padahal biasanya kalau lagi lomba kan ruangannya jadi satu gitu ya. Biasanya nanti akan muncul di soalnya. Nah, karena ini kebetulan tadi saya tidak menunjukkan di soalnya, jadinya saya itu ngomong. Ataupun bisa juga nanti jurinya yang ngomong secara spontan, begitu.
Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Kalau tadi lampunya mati berarti harus dinyalakan biar kita bisa lebih jelas untuk memantau kondisi tanda-tanda vital pasien. Tanda-tanda vital ya, bukan alat-alat vital. Oke? Ya? Oke, kita masuk ke sudah selesai, persiapan lingkungan sudah selesai. Oke, kita lanjut ya. Tadi setelah persiapan lingkungan, selanjutnya adalah persiapan apa? Persiapan klien. Jadi ini saya contohkan ngomongnya ya. Aku ceritanya aku dubbing. Ya, sama aja jangan. Ya, Adik Mahil, Mbak Leni. Ini namanya Mbak Leni. Mbak Leni hari ini mau bantu Adik untuk ngecek nadinya, napasnya sama suhunya ya. Iya, yang lainnya juga nanti dicek. Ya, jadi dijelaskan mau ngapain. Setelah itu nanti kira-kira mungkin sekitar 10-15 menit ya Dek ya. Iyalah. Kira-kira gimana? Boleh? Boleh. Ini kalau 7 tahun kan ceritanya kalian lemas, iya boleh Kak, kayak gitu dong. Udah ya, boleh ya? Boleh ya? Oke, boleh. Terus kalau misalnya sudah diizinkan, berarti kan persiapan kliennya sudah selesai ya. Sudah dijelaskan, sudah perkenalan, sudah menjelaskan tujuan, sudah menjelaskan estimasi waktu, sudah minta izin. Selanjutnya apa? Tindakan. Oke. Tindakan, kita dekatkan semua peralatan ke pasien. Setelah itu kita akan melakukan tindakan nih. Nah, kita melakukan tindakan sudah didekatkan ke pasien peralatannya. Yang kita cek pertama ini dia. Ini tadi udah ya. Nah, kita masuk ke bagian tindakan peralatan. Tindakan perawat yang dilakukan pertama adalah keringkan ketiak pasien. Caranya ini pertama. Jadi yang memudahkan yang mengeringkan. Kita sudah minta izin tadi, terus ya ya, jadi untuk pengecekan tanda-tanda vital untuk suhu kan bisa kita lakukan di mulut, di ketiak dan di dubur. Ini kita mau keringkan ketiak pasien. Jadi kita dua sih manual. Ini pre-memori kok teman-teman. Iya apa-apa. Ya, jadi ini kancing bajunya, kalau ada kancing bajunya dilepaskan terlebih dahulu. Ya. Ini mau beneran apa pre-memori? Beneran apa request? Ya, kita lepaskan kancing bajunya celik-celik. Lalu kita turunkan sedikit, lalu keringkan ketiak pasien dengan menggunakan wastafel. Mau ketek yang kanan atau kiri? Ketiak. Gak ada. Nah, misalnya ini pasien orang takut banget ya. Jadi tangannya biasanya diangkat, terus nanti dikeringkan, pura-pura aja nggak apa-apa. Sudah dikeringkan, lalu kita ambil termometer. Kita pakai contohnya yang raksa ya. Kita ambil termometer raksanya, lalu lihat dulu skalanya. Kita lihat skalanya sudah di 0 apa belum, atau di bawah normal ya. Kalau sudah, kita masukkan ke pangkal ketiak klien. Pangkal ketiak itu di tengah-tengahnya. Jangan sampai kelebihan ke belakang, jangan sampai ke depan, harus pas di tengah. Ya. Ayo.
ketiak pasien. Lalu tangan yang ini nanti diminta menyilangkan ke tangan yang satunya yang tidak ada termometernya, diminta untuk megangin tangan yang ada termometernya, biar termometernya itu tidak jatuh. Sampai sini paham? Oke. Karena ini menggunakan air raksa, termometer raksa, kita menunggunya berapa menit? 10 menit ya. Nah, sambil kita menunggu 10 menit, kita cek nafas dan nadinya. Yang pertama kita cek adalah nadinya. Nah ini pemeriksaan nadi. Cara pemeriksaan nadi adalah kita pakai 3 jari, ya, 3 jari, terus kita letakkan di bawah jempol. Ini aliran jari. Ini. Loh. Iya kan begini, begini. Nah, jadi nadi radialis itu, ini jempol ini bahasa ilmiahnya adalah tulang radius. Jadi turun ke bawah sini, ini namanya arteri radialis. Nah, ya ini namanya adalah arteri radialis. Kita ceknya pakai 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Begini. Berasa ya? Nah, setelah itu kita hitung selama 1 menit. Bisa 1 menit. Kalau di PK itu kan perawatan lanjutan. Jadi waktunya itu lebih aso, bukan nggak kayak di PP. Kalau di PP kan biasanya bisa 15 menit kali 4 atau 30 detik dikali 2. Nah, kalau di PK untuk biar lebih valid itu biasanya kita menghitungnya selama 1 menit penuh. Ini, yuk. Nah, nanti sambil Maaf ya Mas. lihat arloji. Nah, ya kita juga sambil komunikasi sama pasiennya. Adek, permisi ya, ini kakak mau cek dulu nadinya. Nah, ya dicek selama 1 menit. Kalau sudah ada hasilnya, Adek jangan bangun ya. ya kita catat buku, jadi catat di kertas dulu boleh. Untuk nanti melengkapi catatan harian ya. Setelah itu sambil nanti masih nunggu termometernya, kita cek nafasnya. Udah ya? Kelebihan ya? Oh di bawahnya udah ada nafasnya ya? Oh ya. Kita cek nafasnya sambil menunggu hasil dari termometernya tadi, tanpa memberitahu klien. Kenapa? Kalau kita ngasih tahu, Dek, ini nanti nafasnya mau dicek ya. Nah, ini kan udah langsung dipraktekin, langsung main. Apalagi adik main ini kan ini ya lincah banget ya. Praktek. Nah, langsung praktek kan. Jadi kita tidak memberitahu pasien bahwa kita akan mengecek nafasnya gitu. Yuk, sambil tadi itu masih memegang arteri radialis. Ya. Nah, kita sambil memperhatikan naik dan turunnya dada dan perut. 1 kali pernapasan adalah 1 kali tarikan dan 1 kali hembusan. Gitu. Jadi 1 kali dada mengembang dan mengembis, itu namanya 1 kali pernapasan. Itu kita cek selama 1 menit. Jumlah nafas dewasa normal berapa? Berapa? 60? Ya, jumlah nafas dewasa normal adalah 14 sampai 20 kali atau 14 sampai 16 kali per menit. Di atas 20 kali itu namanya hiperventilasi atau kayak kurang udara. Nafasnya terlalu cepat. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Setelah kita cek nafas, melihat naik dan turunnya dada dan perut selama 1 menit. Nah, kira-kira sudah 10 menit nih. Kita ambil termometer yang ada di ketiak pasien. Mandiri banget ya. Ya. Kita lihat
skalanya itu menunjukkan angka berapa. Jadi kalau di termometer air rasa, kalau air rasanya naik, dia akan berwarna abu-abu. Kalau warnanya merah, biasanya itu isinya alkohol. Kalau air rasa itu kan warnanya abu-abu. Nah, nanti kita lihat kalau misalnya suhunya itu ini 37,3, kira-kira demam atau normal? Kalau suhunya 37,7, demam. Jadi suhu normal itu kira-kira berapa sampai berapa? Ya, 36,5 sampai 37,5. Di atas itu namanya hipertermi atau febris atau demam ya. Di bawah itu namanya hipotermi. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Oke, kita sudah lihat nih. Oh ya, terus kita catat di catatan kecil dulu. Belum selesai. Nah, setelah ini kita masuk ke tahap tindakan kan sudah selesai ya. Lalu kita masuk ke tahap terminasi. Yang kita lakukan adalah rapikan peralatan. Terus habis itu yoga ini nanti yang ke belakang dulu, kalau ada perlu apa-apa lagi bisa dipanggil ya. Oke, ya udah selesai. Terus kita keluar nih petugasnya. Terus kita lepas APD. Yang dilepas apa dulu? Sarung tangan. Oke. Ayo pulang main. Sarung tangannya dilepas aja. Mari bobo aja kan mau dimandikan. Udah ya. Sarung tangan sudah dilepas. Terus kita misalnya lepas masker. Lalu kita lepas kemek. Caranya adalah lepas ikatan yang mudah dilepas dari kanan kiri, lalu dikeluarkan melalui kepala. Lalu kita akan menggantung celemek. Kalau di dalam ruangan, caranya gimana? Yang di bagian luar di luar. Oh iya, menunjuk aja, menunjuk aja. Tadi sebelah sana kayaknya jarang ya? Betul. Iya. Betul. Iya. Permisi Pak Pengurus. Oh, ini. Ya, Mas, kalau menggantung celemek? Kalau di dalam ruangan bagian luarnya, tapi kalau di luar Maksudnya bagian luarnya kan? Heeh. kalau di luar ruangan bagian dalam. Iya, Pak. Gantung. Ya, jadi kalau di dalam ruangan, bagian luarnya itu menghadap kemana? Keluar. Keluar. Kalau di dalam ruangan, bagian luar menghadap keluar, bagian dalam menghadap ke. Oke. Kalau di luar ruangan, kemana Pak? Gimana gantungnya? Kalau di luar ruangan, Bagian dalam menghadap keluar. ya gimana sebaliknya? Sebaliknya. Penjelasannya bagaimana? Nanti kan banyak yang mau ngajarin nih pesertanya ke ini nih karena PMR. Terus ini nanti bagian kalau di dalam ruangan begini, nanti kalau di luar sebaliknya ya. Nanti kalau pas lomba, kalau mau menggantung celemek digantung sebaliknya kalau di luar ruangan itu kan nggak mau dengar nih, gimana?